Ya intinya mengademkan lah. Jadi jangan mencari kesempatan untuk memanfaatkan keahlian yang kita miliki. Misalkan saya kata Kang Surya kan saya spiritualis gitu ya. Terus saya memanfaatkan ini untuk misalkan ya mencari duit lah, intinya saya mencari uang untuk penghidupan saya dengan tipu-tipu misalkan. Itu nggak boleh karena sesuatu yang akan berbalik pada diri kita ketika kita ini berbuat baik kebaikan maupun keburukan, ya kan? Jika kita melakukan satu kebaikan maka akan berbalik pada sesungguhnya kita sedang melakukan kebaikan untuk diri kita ketika kita sedang melakukan kebaikan untuk orang lain. Begitupun sebaliknya, ketika kita sedang melakukan kejahatan, keburukan kepada orang lain, maka sesungguhnya kita sedang berbuat zolim pada diri kita sendiri. Disitulah hukum sebab akibat. Kalau di Islam tidak mengenal hukum karma, tetapi namanya hukum sebab akibat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, kan gitu ya. Syarra yarah. Terus Quran surat berapa Pak deh yang tentang kebaikan itu? Kita nggak boleh melakukan Allah. Hati-hati kan. Hati-hati. Nah, jadi seperti itu kan. Ya ini sekali lagi ini peringatan untuk diri saya pribadi ya. Dan jika bermanfaat insya Allah ya ini untuk sesama. Tapi karena sifatnya amanah yang harus saya sampaikan berarti kan akan jatuh dakwah akan saya akan dikatakan saya sudah menyampaikan ketika saya sudah mengucapkannya gitu. Jadi saya tidak akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Karena ini Dajjal sudah dekat sekali kan. Sebentar lagi saya nggak bisa ngomong kapannya. Karena parameternya adalah ketika Imam Mahdi muncul maka Dajjal sesaat setelah itu atau mungkin tidak lama setelah itu akan muncul. Atau sebaliknya ketika Dajjal muncul maka tak lama dari itu Imam Mahdi akan muncul. Gitu. Monggo. Oke. Ya kalau berbicara mengenai kemunculan Dajjal sih sebagai tanda-tanda sapi merah yang di Israel itu, kayu-kayu yang di pohon-pohon yang ditanamin, itu memang apa yang dikatakan atau sabda Nabi Muhammad SAW itu sekarang ini terbukti di mana untuk tanda-tanda kemunculan daripada Dajjal itu sudah ini. Jadi kita ibaratkan apa namanya, ya betul itu yang dikatakan oleh Kang Jo ini, hari ini sudah senja yang artinya kita akan mengalami yang namanya malam gelap ya, huru hara besar ya. Kita jangan santai-santai ya kita ya setidaknya kita tidak bisa mempersiapkan iman kita lah, karena persiapan akhir zaman sebaik-baiknya itu adalah keimanan, iman ya. Makanan akhir zaman itu ya iman gitu kan. Nah untuk pertanyaan saya mengenai Dajjal Yajud Majud maksud saya, itu kemunculan Yajud Majud itu setelah Dajjal atau sebelum Dajjal sih itu menurut pandangan sampean itu? Itu kalau setelah Dajjal itu berapa tahun dari kemunculan Dajjal, lama enggak itu? Kalau urut-urutan keluarnya sebetulnya bisa dikatakan setelah keluarnya Dajjal, bisa jadi berbarengan. Karena sekarang saja pengaruh-pengaruhnya, energinya itu sudah masuk ke semua umat manusia kan. Tidak melihat agama. Saya menggambarkan Ya'juj Ma'juj itu ibarat uang yang tidak mengenal agama. Apapun agamanya coba. Semua umat beragama kan di sini, agama apapun kan dia itu butuh uang, ya kan? Nah, uang itulah ibaratnya itu pancingannya. Jadi digambarkan itu seperti itu. Nah, uang itu kan udah kita gunakan sekarang, sebelum Dajjal pun udah ada. Gitu. Artinya pengaruhnya dari Ya'juj Ma'juj sendiri itu sudah dimulai sejak ya sudah lama seharusnya. Tetapi
akan bermunculan dalam sosok manusia yang sifatnya itu nanti melawan Imam Mahdi, ya itulah dia Ya'juj Ma'juj. Baru akan dimunculkan dalam bentuk manusia. Nah, jadi siapa nanti yang akan melawan Imam Mahdi? Ya dialah anggota dari Ya'juj Ma'juj itu sendiri. Tapi insya Allah ya jangan khawatir. Insya Allah negeri ini Indonesia nanti nggak ada, insya Allah. Kayak ya ada mungkin nggak banyak lah. Yang paling banyak dari luar. Karena Indonesia ditakdirkan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, kalaupun ada tidak banyak. Gitu. Kalaupun ada tidak banyak. Nah, jadi apa ya? Setelah Dajjal muncul, kira-kira mungkin sekian tahun ya, saya agak hati-hati di sini nih karena ini kritikal. Saya nggak boleh nyeplos. Setelah Dajjal muncul, ya, terus kemudian Isa turun. Nah, kan kronologinya seperti itu. Isa turun pada saat Imam Mahdi sedang sholat di sebuah masjid yang berkubah putih gitu loh. Nah, itu Imam Mahdi sholat, Isa turun, ya kan? Nah itu Dajjal itu munculnya itu pada saat sholat itu tuh setelah Dajjal itu mengganggu dunia secara zahir. Nah, jadi sebelumnya mundur ke belakang lagi ke arah sini berarti saat itu nanti kemunculan Dajjalnya adalah setelah yang benar-benar lawan ya setelah nanti kita ini kan apa sih namanya itu Imam Mahdi itu dibaiat. Nah proses pembaiatannya itu yang saya katakan kemarin itu tidak lama lagi, ya tidak lama lagi karena sekarang sudah waktunya 100 tahun yang kemudian Nusantara ini dijadikan sebagai tempat atau tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, ya, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kemunculannya sang juru selamat itu. Seperti itu kan. Monggo Kang Surya ngapain ya? Enggak, lagi jagong. Ya untuk tadi saya mendapat berita yang dari salah satu ini ya tentang zaman keemasan Nusantara ini itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2024 ini. Ini secara pintu gerbang ini ibaratkan sudah terbuka. Menurut panjenengan ini seperti apa nih Kang? Secara Nusantara ini yang proses zaman keemasannya ternyata sudah dimulai ini. Apakah betul dan apakah seperti apa nih? Coba mohon untuk dijelaskan sesuai dengan keilmuannya nih. Ya, untuk negeri ini menjadi negeri masa keemasan ya. Memang ini tonggak sejarahnya itu dimulai dari 2024. Kenapa 2024? Ya ini kan bukan hitung-hitungan manusia kan. Bukan karang-karangannya para ulama. Iya. Bukan juga karang-karangan saya gitu. Tetapi itu sudah dinubuahkan. Tetapi itu sudah ditakdirkan oleh Allah bahwasanya tahun 2024 itu adalah tahun kemunculannya Al-Mujaddid. Nah, karena Mujaddid ini ya itu terlahir di Nusantara dan Mujaddid ini adalah Mujaddid terakhir di akhir zaman ini. Kenapa saya sebut terakhir? Karena usia umat manusia tidak lebih dari 1500 tahun, sementara sekarang udah 1445 ya kalau nggak salah. Iya, 1454 atau 1445 ya, saya lupa. 1445. Ya kan? Nah, ini udah ke 100 tahun ya, sementara untuk mencapai 1500 tahun kan sisa 50 tahun lagi, yang artinya kalau Mujaddidnya turun sekarang 2024, 100 tahunnya lagi berarti kan udah lebih dari 1500 tahun toh. Nah, artinya yang dikatakan sekarang Al-Mujaddid muncul itu adalah Al-Mahdi, ya itulah alasannya. Jadi Al-Mahdi yang akan muncul. Nah, karena Al-Mahdi ini munculnya di Nusantara, maka disitulah Nusantara atau bangsa Indonesia ya kita harus bersyukur bahwa bangsa Indonesia ini terpilih oleh Allah
Udah dari dulu, bukan baru-baru ini, udah terpilih oleh Allah sebagai negeri di mana tempat dilahirkannya, dimunculkannya seorang penyelamat akhir zaman, gitu, yaitu Imam Mahdi. Jadi benar kalau dikatakan apakah 2024 ini adalah masa kemasan, ya boleh dikatakan bukan masa kemasannya, ya artinya start dimulai masa kemasan, gitu. Jadi gitu, dan ini ya kenapa? Startnya Ya dimulai. artinya dimulai dari 2024, gitu, ya kan? Nah, mungkin nanti yang namanya maju atau menjadi mercusuar dunianya, ya mungkin nanti setelah setahun misalkan, karena kan nggak langsung. Nah, itu pun nanti kalau di Nusantara SP yang akan memimpin Nusantara ini. Imam Mahdi ini nanti, ya, ini pesan ya, berita yang saya dapatkan. Imam Mahdi ini nanti akan mendampingi SP itu, ya kan, mendampingi SP, mendatangi, ya kan, kemudian memberikan arahan-arahan, ya segala macam. Nah, itu kepada si SP ini. Nah, Satrio Piningit ini. Nah, terkait SP-nya ini, apakah Presiden RI, ya walau alam bisawab, ya saat ini bukan kebetulan, mohon maaf, nanti saya sama saja mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah kan. Kok kebetulan lagi sih, pas ya, pas juga sama ya bahasanya. Yang enak gimana nih? 2024 ini kan ketentuan Indonesia ini kan iya, ketentuan Allah. Indonesia kan 2024 ini kan kita ada pilpres, ya kan, ada pemilu. Nah, itu tahun-tahun apa itu? Politik, tahun pemilihan sang pemimpin kan gitu, pemimpin negara kan gitu. Nah, ya ini sudah sunatullah, ya. Nah, saya katakan wallahu a'lam, apakah Satrio Piningitnya ini adalah dari ketiga sosok, salah satunya itu yang saat ini masih masih ya istilahnya baru selesai kemarin ya kita. Apakah mereka salah satu yang menang nanti atau bukan? Saya tidak bisa mengatakan atau tidak bisa menjawabnya karena saya belum tahu nih, gitu. Tapi yang jelas nanti Imam Mahdi itu akan mendampingi sosok pemimpin tersebut. Nah, disitulah nanti akan mulai start. Makanya bersabar, ya, bersabar menghadapi semua ujian yang saat ini ada. Kita bersabar aja dan terus eling lan waspada, gitu. Karena jangan sampai kita tergelincir.